Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 25 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengenakan perlengkapan senjata-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi pada hari ini tanggal 25 Februari 2026 berjudul Kampanye Terakhir Setan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18. Musuh sedang mempersiapkan kampanye terakhirnya melawan jemaat. Ia telah begitu menyembunyikan dirinya sehingga banyak orang hampir tidak percaya bahwa ia ada, apalagi yakin akan aktivitas dan kuasanya yang luar biasa. Manusia adalah tawanan setan dan secara alami cenderung mengikuti bisikannya serta melakukan kehendaknya. Dalam dirinya sendiri, manusia tidak memiliki kuasa untuk menentang kejahatan secara efektif. Hanya ketika Kristus tinggal di dalamnya melalui iman yang hidup, barulah manusia berani menghadapi musuh yang begitu dahsyat. Segala cara pertahanan lain sama sekali sia-sia. Hanya melalui Kristus, kuasa setan dibatasi. Inilah kebenaran penting yang harus dipahami semua orang. Setan sibuk setiap saat, berjalan ke sana kemari di bumi, mencari siapa yang dapat ditelannya. Tetapi doa iman yang sungguh-sungguh akan menggagalkan upaya terkuatnya. Setan berharap melibatkan umat Allah yang sisa dalam kehancuran umum yang akan menimpa bumi. Semakin dekat kedatangan Kristus, semakin tegas dan gigih ia berusaha menjatuhkan mereka. Akan muncul laki-laki dan perempuan yang mengaku memiliki terang baru atau wahyu baru yang cenderung menggoyahkan iman pada patokan lama. Doktrin mereka tidak tahan uji oleh firman Allah, namun jiwa-jiwa akan tertipu. Laporan palsu akan beredar dan sebagian akan terjerat. Kita tidak boleh lengah terhadap segala bentuk kesalahan, sebab setan terus berusaha menarik manusia dari kebenaran. Ada orang yang tidak memiliki keteguhan tabiat. Mereka seperti bola lilin yang bisa ditekan menjadi bentuk apapun. Kelemahan, keraguan-raguan, dan ketidakmampuan ini harus dibatasi. Ada keteguhan yang tak tergoyahkan dalam karakter Kristen sejati yang tidak dapat dibentuk atau ditaklukkan oleh keadaan yang sulit. Manusia harus memiliki tulang punggung moral, integritas yang tidak dapat disanjung, disuap, atau ditakuti. Allah telah menetapkan batas yang tidak dapat dilampaui setan. Iman kita yang paling suci adalah penghalang itu. Dan jika kita membangun diri dalam iman, kita akan aman dalam penjagaan yang perkasa. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam kampanye terakhir setan dalam The Great Controversy edisi 1888 halaman 510 paragraf 2. Sejak zaman Adam hingga zaman kita sekarang, musuh besar kita telah menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan menghancurkan. Sekarang ia sedang mempersiapkan kampanye terakhirnya melawan jemaat. Semua orang yang berusaha mengikuti Yesus akan dihadapkan pada konflik dengan musuh yang tak kenal lelah ini. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti ia, yaitu orang Kristen, akan menjadi sasaran serangan setan. Jadi, kampanye terakhir setan adalah menyerang mereka yang karakternya semakin mirip dengan Yesus.
Oleh karenanya, Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 12, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Kemudian, 1 Petrus 5 ayat 8 menyatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Oleh sebab itu, Efesus 6 ayat 11 berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Nah, apakah maksudnya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Kita baca nubuatan tentang Yesus di dalam buku Yesaya. Yesaya 59 ayat 17 berkata, "Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat kita berbicara tentang seluruh perlengkapan senjata Allah, maka yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, yang adalah anak Allah. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam Roma 13 ayat 14, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Karenanya jelas bahwa seluruh perlengkapan senjata Allah itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 64 paragraf 3, "Manusia adalah tawanan setan, dan secara alami cenderung mengikuti bisikannya, serta melakukan kehendaknya. Dalam dirinya sendiri, manusia tidak memiliki kuasa untuk menentang kejahatan secara efektif. Hanya ketika Kristus tinggal di dalamnya melalui iman yang hidup, barulah manusia berani menghadapi musuh yang begitu dahsyat. Segala cara pertahanan lain sama sekali sia-sia. Hanya melalui Kristus, kuasa setan dibatasi. Inilah kebenaran penting yang harus dipahami semua orang. Inilah pentingnya memahami kampanye terakhir setan dan apa itu perlengkapan senjata Allah yang kita perlukan. Upaya setan adalah menghalangi agar kita memiliki karakter Kristus. Karenanya perlengkapan senjata yang kita harus miliki adalah Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu Roh Nubuat berkata dalam Kemenangan Akhir halaman 532 paragraf 1, "Setan mengumpulkan segenap kekuatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke medan pertempuran. Mengapa ia tidak menemui perlawanan yang besar? Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh? Oleh karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus. Oleh karena mereka kekurangan rohnya, yaitu rohnya Kristus." Inilah makna mengenakan Kristus sebagai senjata perang kita, yaitu dengan memiliki rohnya, roh Kristus. Mereka yang kurang akan roh Kristus lemah, tidak bisa melawan setan. Karena memang di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh amat penting roh Kristus ini, saudaraku dalam Tuhan. Karenanya saat Paulus berkata, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah," maka roh yang dimaksudkan adalah roh Kristus. Sebab hanya dengan memiliki roh Kristus, kita dapat bersatu dengan Kristus, mengenakan Kristus, dan menang melawan setan. Oleh sebab itu, ingat bahwa seluruh perlengkapan senjata Allah adalah Yesus Kristus, dan cara mengenakannya adalah dengan menerima kehadiran rohnya Yesus dalam hati kita oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa setan dalam upaya terakhirnya berusaha menggagalkan umat-umat Allah untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka itulah jaminan mewarisi kerajaan sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka itulah wujud kami mengenakan perlengkapan senjata Engkau ya Bapa, dan karenanya kemenangan menjadi bagian kami.
sebab hanya mereka yang dalam Yesus yang dapat menang melawan setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.